Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Di sini kami kakak-kakak mahasiswa dari Didik Keperawatan Sutopo, Poltekkes Kemenkes Surabaya, mau menjelaskan kepada adik-adik semua tentang apa itu diare, penyebab-penyebab diare, cara mengatasi diare, dan masih banyak lagi. Di sini sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa aja kakak-kakak mahasiswa yang akan menjelaskan? Yang pertama, ada Christine Novika Putri. Yang kedua, ada Dewi Savitri. Yang ketiga, ada Dwi Amalia Hanum. Yang keempat, ada Etika Faridatul Rizki. Yang kelima, ada Henda Fitriani. Yang keenam, ada Imratul Hamidah. Oke, kayaknya adik-adik semua udah pada penasaran nih. Jadi, langsung kita mulai aja ya. Anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan gizi dan rawan penyakit, utamanya penyakit infeksi. Secara epidemiologis, penyebaran penyakit berbasis lingkungan di kalangan anak sekolah di Indonesia masih tinggi, khususnya kasus infeksi seperti diare. Mengingat tingginya resiko kematian dari penyakit diare pada anak, perlu dilakukan penanganan yang tepat untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan diare. Untuk menurunkan angka kejadian diare pada anak sekolah dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan dan mengolah makanan yang sehat. Hal ini karena penyakit diare sangat erat kaitannya dengan perilaku hidup bersih, terutama pemeliharaan personal hygiene. Personal hygiene merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit diare pada anak usia sekolah. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara personal hygiene dengan kejadian diare pada anak. Karena sebagian besar anak belum memiliki informasi mengenai kesehatan terutama diare. Pengertian diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Selain itu, feses pengidap diare juga lebih encer. Meski diare bisa berlangsung singkat, dan kalanya diare bisa berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus, diare juga bisa terjadi hingga berminggu-minggu. Faktor risiko diare. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terserang diare, seperti 1. Jarang mencuci tangan setelah ke toilet. 2. Penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. 3. Jarang membersihkan dapur dan toilet. 4. Sumber air yang tidak bersih. 5. Makan makanan sisa yang sudah dingin. 6. Tidak mencuci tangan dengan sabun. Adapun penyebab diare. Apa saja penyebab diare? Pada umumnya, diare disebabkan oleh 1. Intoleransi terhadap makanan, seperti laktosa dan fruktosa. 2. Alergi makanan. 3. Efek samping dari obat-obatan tertentu. 4. Infeksi bakteri, virus, atau parasit. 5. Penyakit usus. 6. Pasca operasi batu empedu. 7. Radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik, dan irritable bowel syndrome. Dan yang terakhir, penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Gejala diare. Beberapa gejala yang biasanya menjadi tanda munculnya diare adalah feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, darah pada feses. Dehidrasi merupakan gejala paling umum yang menyertai diare. Pada anak-anak, diare dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Pada keadaan dehidrasi berat, anak dapat terlihat cenderung mengantuk, tidak responsif, mata cekung, serta kulit perut yang dicubit tidak kembali dengan cepat. Komplikasi diare. Beberapa komplikasi yang diakibatkan diare antara lain 1. Dehidrasi ringan hingga berat. 2. Sepsis atau infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. 3. Malnutrisi yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. 4. Ketidakseimbangan elektrolit, karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare. 5. Kulit di sekitar area anus mengalami iritasi karena pH tinja yang asam. Pencegahan diare pada anak.
Mengingat kasus diare pada anak masih sangat banyak di Indonesia, orang tua perlu melakukan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Diare pada anak yang dapat dicegah melalui beberapa cara berikut ini. 1. Menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumber air. Pastikan air dan makanan yang dikonsumsi bersih dan matang. 2. Membiasakan anak untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil atau buang air besar, juga setelah memegang benda kotor. 3. Memberikan anak makanan yang bergizi dan bermanfaat untuk pencernaannya. 4. Memberikan anak vaksin rotavirus. Cara mengatasi diare pada anak secara mandiri, yaitu ketika anak diare, orang tua perlu memastikan kebutuhan cairan anak tercukupi, berikan makanan yang lembut dan mudah dicerna, dan hindari pemberian makanan berserat. Jangan memberikan jus buah atau soda, karena akan memperparah diare. Orang tua juga sebaiknya tidak memberikan anak obat tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Karena sebagian besar diare pada anak disebabkan oleh virus, maka obat-obatan antibiotik tidak perlu diberikan. Antibiotik hanya diberikan jika diare disebabkan oleh bakteri. Diare akibat infeksi virus dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Namun, tetap pantau kondisi anak dan berikan ia asupan cairan yang cukup. Jika gejala diare pada anak semakin berat atau terdapat gejala yaitu perlu diwaspadai seperti sesak nafas, BAB berdarah, kejang, atau pingsan, segeralah bawa ia ke rumah sakit. Aduh, perutku mules melilit. Capek banget harus mondar-mandir ke kamar mandi. Gimana sih cara mengatasinya? Aha, aku tahu cara mengatasinya. Yang pertama, konsumsi banyak cairan. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung probiotik. Yang ketiga, konsumsi obat antibiotik, pereda nyeri, dan memperlambat gerakan usus. Selamat mencoba!